Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Ini yang Sore Kak. ya yang sudah hadir 8 orang ya. Untuk nilai kemarin sudah saya update. Mohon maaf ya kalau ada yang nilainya kemarin kurang sesuai. Jadi memang ada beberapa yang saya samakan. Jadi ya ada yang miss lah kemarin karena saya juga buru-buru. Tapi makasih, saya masih kasih kesempatan buat teman-teman yang mungkin nilainya tidak sesuai, bisa langsung kontak saya langsung di WA ataupun kontak kakak admin kayak gitu untuk penyesuaian nilai apabila dirasa antara performance dengan hasil yang didapatkan tidak sesuai kayak gitu. Terus untuk selanjutnya silahkan teman-teman isi kolom chat untuk urutan presentasinya. Jadi kalau ada yang ini rata-rata semuanya individu atau berkelompok. Kalau saya berkelompok Kak. Eh, Oke, nanti kalau yang berkelompok dituliskan ya semuanya mungkin bukan nama kelompoknya mungkin ya kayak kelompok A kayak gitu. Mungkin apa ya kelompok satu dalam kurung namanya yang kelompok satu itu siapa aja gitu aja. Atau ada nama kelompoknya nggak teman-teman itu? Kalau dari saya ada, dan Oke, mungkin mostly anaknya emang di sini. oke. Jadi bisa dituliskan nama kelompok dalam kurung yang tergabung dalam kelompok tersebut. Oke. Ada yang individu, saya prioritaskan yang individu dulu. Ada yang presentasinya individu, ada yang presentasinya individu. Mungkin bisa dibantu saya kakak admin untuk reminder semua peserta ya, karena ini kan jadi penilaian semua peserta. Jadi yang belum join Zoom saya tunggu kayak gitu juga. Sekaligus teman-teman yang mau presentasi bisa isi urutan di kolom chat. Kemudian dipersiapkan dulu aja deh. Presentasinya dicek kembali apa yang kurang kayak gitu ya. Apa yang masih belum sesuai. Saya kasih waktu buat teman-teman tuh memperbaiki dan mempersiapkan sambil saya menunggu peserta-peserta yang lain yang bergabung. Mungkin oke, Kak Tineza individu. Kakaknya udah siap PPT-nya Kak Tineza. Sebelumnya maaf Kak Rusli, aku pakai Word kemarin, nggak pakai PPT. Oh, nggak apa-apa. Yang penting ada media buat mempresentasikan ya. Iya, Oke, oke saya kunci dulu antriannya Kak Tineza dulu. Nggak apa-apa tunggu dulu ya Kak ya. Saya sambil yang individu silakan isi kolom chat. Saya prioritaskan dulu yang individu kayak gitu. Jadi karena yang kelompok ini kan berbarengan ya. Jadi kan perwakilan aja yang presentasi nanti. Oke. Sambil saya nunggu ya yang lain ya. Harusnya mungkin kakak admin bisa nginfokan Kak. Harusnya ada berapa kelompok Kak? Atau harusnya ada berapa kelompok atau berapa dan berapa individu. Intinya ada berapa yang harus presentasi Kak kayak gitu. Nah kan ini untuk semua ya programnya ya. Jadi harapannya bisa presentasi semua. Baik itu individu maupun kelompoknya. Oke Kak Tineza mungkin sambil nunggu teman-teman kalau memungkinkan ini Kak Tineza pakai laptop atau pakai handphone Kak? pakai laptop Kak. Mungkin bisa dipersiapkan PPT-nya ya Kak ya nggak apa-apa Kak sambil kita semua nunggu teman-teman yang lain ya. Gitu kalau memungkinkan ya Kak. Baik Kak Rusli. Oke siap-siap. Kita tunggu dulu ya teman-teman ya sampai 15.40 lah kayak gitu. Kita mulai. Kita tunggu. Mohon kehadirannya untuk teman-teman semua. Sekaligus yang individu silakan ngisi kolom chat dulu. Baru nanti setelah itu saya lanjutkan ke yang kelompok. Selain Kak Tineza ya. Silakan yang individu. Oke.
Saya reminder kembali buat teman-teman yang sudah ada di room Zoom kayak gitu. Silakan diisi untuk yang individu dulu. Mungkin saya ketik yang individu silakan. Oke, untuk individu silakan saya awali ya. Silakan dilanjut nomor selanjutnya. Saya tunggu untuk yang individu kayak gitu sampai 15.40 atau 15.45 maksimal ya. Kayak gitu. Teman-teman, mungkin saya dibantu kakak admin untuk yang di grup peserta bisa di reminding kembali untuk join Zoom karena ini kan penilaian untuk 3 modul ini jadi nilainya kemungkinan akan saya samakan kayak gitu jadi ya, apa yang teman-teman presentasikan dengan oke kalau beda divisi nggak apa-apa itu masuknya berarti berkelompok ya kayak gitu nanti kelompoknya dalam kurung aja kelompok apa nama kelompoknya dalam kurung siapa aja saya prioritaskan yang individu dulu. Oke, nanti saya kasih kesempatan tulis yang kelompok. Saya kasih waktu untuk Kak Tineza. Gimana nutut gak Kak kira-kira sampai 19.45 Kak PPT-nya Kak? Tulisan aja nggak apa-apa sih Kak. Saya coba dulu ya Kak Rusli. Oke, nggak apa-apa. Untuk yang kelompok perwakilan aja. Salah satu yang presentasi. Eh, Kak, kalau misalnya ngomongnya gantian gitu gimana? Boleh nggak? Boleh kalau mau gantian. Iya, Jadi soalnya saya, ya nggak apa-apa gantian. iya, soalnya dari kita kemarin yang di TikTok ini ada 4 orang dan kesepakatannya dibagi per materi dan emang ngomongnya gantian. Oke, siap-siap. Boleh, yang gantian boleh, yang pembicaranya satu aja, presenternya satu juga boleh. Tapi saya ini dulukan yang individu dulu ya. Saya tunggu Kak Tineza dulu sampai 19.45. Ntar saya ke toilet dulu ya. Nanti kita mulai 19.45 ya sambil Kak Tineza. Teman-teman, saya beri kesempatan juga untuk teman-teman untuk recheck kembali PowerPoint-nya, bahan presentasi yang mau disampaikan ke saya dicek kembali apabila ada yang kurang kayak gitu dan juga tambahan dari saya hanya tuliskan nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya itu aja di PowerPoint-nya ya. Bagi yang berkelompok, baik individu maupun yang kelompok, mungkin catatan dari saya di tampilan depannya mohon dituliskan namanya. Nanti agar saya tidak keliru untuk menilainya ya. Kayak gitu. Sebentar saya izin ke toilet dulu ya. Saya off cam dulu. Silakan teman-teman, saya kasih waktu sebelum dimulai, teman-teman bisa recheck kembali segala kesiapannya.
Oke, bahan teman-teman. Kak Tineza udah siap belum PPT-nya? Kalau belum, saya oper aja ke yang kelompok. Tinggal sedikit Kak Rusli, kalau mau dioper dulu nggak apa-apa. Oke, silahkan saya kasih kesempatan untuk yang kelompok bisa langsung isi list di kolom chat. Silakan teman-teman. Oke, lanjut. Kita tunggu ya. Satu kelompok sudah ngisi. Ada berapa kelompok ini harusnya yang hadir? Saat kelompoknya Kak Kamelia ini belum ngisi. Oke, kalau belum siap, saya kasih kesempatan deh ke kelompoknya Kak Fajar. Silakan bisa share screen. Iya Kak, baik. Ini saya akan share screen. Oke. Apakah udah terlihat? Udah Kak, silakan bisa dimulai. Baik, jadi ini tuh kita sekelompok berlima dengan nama kelompok Student and Friends. Yang pertama anggotanya ada saya, Muhammad Sabang Levi, dan kedua Marcella Putri Armelinda. Yang ketiga Andika Prasetyo, keempat M. Fajar Nugraha sebagai ketua, dan yang terakhir atau kelima ada Iqbal Fikri. Dan untuk tambahan informasi, yang nomor tiga atau Andika Prasetyo ini dari divisi marketing, Kak. Jadi yang presentasi ini 4 orang. Baik, kita mulai dari eh, konten atau materi yang pertama akan dijelaskan oleh Iqbal Fikri. Silakan. Oke, izin teman-teman dan Kak Rusli sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama yaitu video. Jadi untuk videonya itu kita secara kolektif. Karena awalnya di saat rundingan kita memiliki beberapa opsi. Seperti kita semua berlima tadi membuat video lalu di-up ke platform sosmed masing-masing. Ataupun kita koordinasikan dulu kontennya tersebut. Tetapi setelah kita berkomunikasi lagi, hanya satu video akhir yang di-up ke berbagai platform sosial media tadi. Jadi kami akan mengambil konsep collab untuk video kontennya tersebut. Oke, next. Boleh Kak Reza di next. Kok Next nggak slide. bisa pindah ya? Sebentar-bentar. Kayaknya yang di aku nge-freeze layarnya. Bentar ya. Nah, Oke, selanjutnya itu terkait isi videonya. Jadi, isi videonya itu nanti gabungan dari part atau potongan video kelima personil kelompok itu. Jadi, dari kami berlima itu membuat masing-masing video, lalu kita gabungin jadi sebuah konten collab untuk kita berlima, lalu di-post untuk di masing-masing sosmed kami berlima. Oke, baik, dan untuk materi yang berikutnya adalah konsep video yang akan saya sampaikan. Kelompok kita sepakat untuk membuat video dengan konsep TVC atau television commercial dengan alur seperti berikut. Jadi untuk detik-detik pertama, mungkin detik 0 sampai 10 itu kita kasih intro. Intro seseorang yang sedang memegang laptop atau bermain laptop atau apapun itu dengan permasalahan dia ini mendapatkan revisi terus atau buntu dalam pengerjaan skripsi
Kemudian bergulir lagi ke scene berikutnya, yaitu kita menampilkan solusi. Solusinya apa? Yaitu solusi bimbingan dari Phoenix. Kemudian ada edukasi juga. Kalau di Phoenix ini itu bagaimana sih benefit apa yang akan didapat ketika seseorang itu mendaftar di program Phoenix ini. Kemudian ada alasan mengapa kita mengusung konsep TVC atau television commercial. Yang pertama, karena video TVC biasanya berdurasi singkat. Kedua, udah pasti menarik. Dan eh, karena video divisi ini kita nggak terlalu banyak bicara, kita cuma gerak-gerak doang, mungkin melalui ada teks yang muncul di video atau voice over. Kemudian dengan divisi ini kita bisa meng-highlight produk atau jasa yang akan dipromosikan dengan baik dari awal video hingga akhir. Kemudian yang keempat ini berhubungan dengan yang poin nomor satu karena kita targetnya kan generasi muda atau Gen Z. Mostly mereka nggak suka sesuatu video yang durasinya terlalu panjang. Jadi kita bikin sesederhana mungkin dengan informasi selengkap mungkin supaya mereka bisa betah menonton dan menangkap isinya lalu tertarik untuk mengikuti program ini. Baik, yang kemudian akan disampaikan oleh teman saya. Silahkan. Oke, saya izin menjelaskan. Di sini untuk gaya bahasa, jadi di sini itu kami sepakat untuk menggunakan gaya bahasa semi formal. Kenapa? Karena agar pembawaan kita itu lebih santai dan juga lebih dipercaya. Karena target calon customer kami adalah mahasiswa akhir yang sedang kebingungan dan butuh inspirasi. Maka kami hadir memberikan solusi dengan bahasa yang santai, terpercaya, dan yang paling penting adalah mudah dipahami. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator yaitu Reza. Silakan. Baik, yang poin terakhir yang ingin kita bahas di kesempatan kali ini adalah durasi konten. Kita sepakat untuk membuat video dengan durasi maksimal 1 menit. Dengan isi konten atau skrip konten yang akan dibicarakan atau yang dituliskan adalah maksimal 3 paragraf. Karena menurut kita, 3 paragraf itu sebenarnya udah sangat banyak. Maka dari itu kita berusaha mempersingkat mungkin karena target kita kan Gen Z. Terus yang ketiga, hook. Hook dalam video ini kita berusaha semaksimal mungkin di detik 1 sampai 3 dengan menggunakan 1 atau 2 kata aja sebagai pancingan. Terus kemudian ada closing CTA yang selalu digunakan. Terus kemudian yang ini untuk poin terakhir adalah footage yang seperti dijelaskan oleh teman saya ke Iqbal tadi. Kita mengambil video masing-masing dengan skrip dan konsep yang udah disepakatin lalu kita edit bersama gitu Kak. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Oke, terima kasih. Saya udah nangkep sih untuk kontennya. Tinggal yang belum dijabarkan saja ya. Strategi untuk mencapai leads 3 ini bagaimana? Kedengeran nggak suara saya? Bisa diulang Kak? Oke, jadi strategi teman-teman untuk mencapai target penjualan itu bagaimana? Untuk mencapai target penjualan, kita udah dapat kayak schedule atau rundown dari kakak supervisor kita. Dan kebetulan di hari ini kita melakukan promosi dengan mengunggah story di Instagram sama di story WA gitu Kak. Jadi setiap harinya tuh kita melakukan aktivitas, entah itu penguploadan video ataupun story. Jadi jadwalnya itu udah diatur sama kakak supervisor. Oke, selain jadwal yang diatur sama kakak supervisor, ada nggak strategi alternatif yang teman-teman rencanakan selain yang sudah diarahkan sama supervisor untuk mempercepat? Kalau dari hasil rapat kita kemarin itu, kita berusaha membuat video yang anak muda banget gitu Kak. Jadi bukan kayak iklan yang kita benar-benar bicara doang. Kalau misal, hai guys, join ini yuk, itu nggak gitu. Karena kita pengen buat sesuatu yang agak beda dari yang lain supaya dengan harapan video ini tuh bisa menjangkau lebih luas audiens gitu. Jadi semakin banyak yang tahu akan membuka
peluang yang semakin besar itu untuk para pendaftar. Oke, teman-teman sudah tahu harganya program yang teman-teman promosikan, kelebihan kekurangan programnya. Ada Kak, untuk harga itu bervariasi ya. Yang dimulai yang dari harga murah itu bisa dari 1 juta sampai yang paling mahal itu setahu saya itu 10 juta ke atas Pak. Kak gitu. Nah, udah tahu kelebihan kekurangannya belum atau sudah dijelaskan sama kakak supervisor ataupun kakak admin? Waktu itu sih saya lihat eh, di spreadsheet-nya itu ada Kak. Jadi tiap fitur-fitur itu kalau misalnya makin mahal itu ntar fiturnya makin banyak lagi Kak. Jadi ada kelebihan ada kekurangannya gitu. Nah, cara meng apa ya membuat customer yakin meskipun ada kekurangannya itu sehubungan dengan konten developmentnya ini apa yang berusaha teman-teman create kan teman-teman saya nggak lihat ya apa itu fitur-fiturnya tapi apa yang teman-teman lakukan dengan konten itu sehingga apa ya ibaratnya customer ini mau meskipun itu kan menurut teman-teman itu harganya mahal nggak atau murah terjangkau teman-teman kan sama-sama mahasiswa nih menurut teman-teman itu harga paling murah harga paling bawah deh 1 juta itu terjangkau nggak buat teman-teman. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran nggak? Heeh, gimana menurut teman? Itu terjangkau nggak? Eh, Kalau saya sih sebenarnya belum pernah Kak, pakai jasa bimbingan gitu. Tapi kalau menurut saya sih agak mahal dikit gitu. Oke, nah berarti masukan saya adalah bagaimana membuat mungkin tambahan sedikit ya, itu adalah mencitrakan bahwa fitur itu lebih utama dibandingkan harga, sehingga Oh, mendorong leads ini tidak terlalu memperhatikan harga. Meskipun nanti kan yang masuk memang nggak semua ekonominya bagus, tapi ya saya lihat dari apa ya mungkin dibilang bisnis juga nggak apa ya mungkin ya apa ya ya aktivitas kayak gitu itu biasanya yang butuh kan pasti rata-rata kepepet kayak gitu kan kayak gitu. Nah mungkin teman-teman bisa create something lah nanti di tengah kontennya teman-teman mungkin yang saya akan lihat adalah bagaimana teman-teman untuk mempromosikan itu tidak berfokus pada harga kayak gitu jadi membuat seolah-olah ini worth it karena value-nya itu aja sih itu ya. oke Kak. Mm, itu aja sih udah oke sih tinggal itu ya PR-nya nanti bisa didiskusikan sama kakak supervisor ya gimana cara ngemas promosi kontennya itu kan targetnya penjualan nih real kan itu kan price ini gak semua orang bakal mau dong untuk invest uangnya ke situ. Nah, bagaimana teman-teman menarik audiensnya itu, strateginya itu dari segi pricing ya. Ini kan ranahnya kakak supervisor, tapi kalau nanti bisa didiskusikan karena nanti berhubungan sama konten. Kalau dari saya adalah citrakan kalau nilainya harus lebih dibandingkan harga yang ditawarkan. Itu aja sih. Oke, thank you buat kelompoknya Kak Fajar. Terima kasih. Saya lanjut ya ke Kak Tinesa. Kak Tinesa udah siap Kak Tinesa. Iya, Kak Rusli. Oke, silakan Kak. Sebelumnya sudah terlihat belum ya, Kak Rusli? Udah Kak, bisa dimulai Kak. Baik.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Rusli dan teman-teman. Jadi saya izin mempresentasikan eh, content planner dari Project Skripsi Hack. Jadi untuk content planner sendiri, saya memilih lagu dengan sound dari Ariana Grande yang Bloodline. Di situ soundnya lagi viral-viralnya, apalagi yang di pas di lirik yang I know what you want from me itu. Nah, kebetulan juga kan di sini saya menawarkan menawarkan jasa dari bimbingan skripsi itu. Jadi untuk konten plannernya, untuk yang scene pertama, eh, talent menunjukkan proposal skripsi dengan teks yang menampilkan delulu skripsi di ACC dosen. Untuk yang scene kedua, talent menunjukkan flyer skripsi hack, lalu dengan menampilkan tulisan solunya adalah join skripsi hack. Untuk scene yang ketiga, ada cara menunjukkan ke arah teks apa saja benefit yang didapat dengan join skripsi hack, yaitu seperti rekomendasi judul, teknik penulisan latar belakang, dan sebagainya. Untuk scene yang terakhir, itu talent senyum lebar sambil joget dan pamer lembar ACC. Dengan menampilkan teks ACC dari dosen pun jadi terlulu. Untuk closing Untuk closingnya dan call to actionnya ada hit my DMs now and peep our TikTok at Phoenix7_skripsihead. Untuk durasi dari konten saya ada 30 detik. Sekiranya cuma itu Kak Rusli, terima kasih. Oke, sama-sama Kak. Eh, Kakak udah baca press listnya? Nah, dari press list itu ada nggak tambahan strategi konten yang mau diselipkan di konten planningnya Kakak? Sebelumnya kan kemarin juga sudah diberikan ini ya Kak Rusli yang tugas untuk membuat saluran di WA itu. Jadi kemungkinan saya akan memanfaatkan saluran WA itu untuk mempromosikan skripsi hack juga gitu. Apalagi kan teman-teman saya mungkin juga punya relasi yang banyak gitu. Jadi bisa mengajak teman-teman yang lain untuk join skripsi hack dan lain-lain gitu. Sementara itu aja ya. Iya, sementara itu aja Kak Rusli. Oke, terus untuk strategi marketingnya gimana Kak? Strategi kan konten dibuat nih, nah strategi marketing konten atau strategi distribusi konten yang mau Kakak terapkan tuh kayak seperti apa? Untuk strategi marketingnya sesuai sama ini ya Kak, kan karena saya eh, ingin membawakannya lebih kayak yang enjoy dan eh, bisa diterima sama audiens gitu. Jadi mungkinan saya mencari kalimat-kalimat yang sebenarnya itu mengajak, tapi kayak tanpa paksaan gitu Kak. Seperti apa ya, menerapkan mindset yang kemarin dijelaskan sama kakak-kakak dari Phoenix Seven gitu. Ya, Iya Kak Rusli. oke, thank you Kak Tineza. Makasih Kak. Hmm, kita lanjut ke kelompoknya Twin. Siapa nih atasnya? Kelompoknya Kak Natania. Silakan Kak. Kak, sebentar. Sudah terlihat belum ya? Sudah Kak, silakan bisa dimulai Kak. Oke. Ya, selamat sore semuanya. Selamat sore Kak Rusli. Di hari ini kami dari grup 88 akan mempresentasikan mengenai TikTok Content Planning terkait dengan program baru Phoenix yaitu Bimbingan Skripsi Intensif atau Skripsi Hack. Di sini kami bertiga. Yang pertama ada Atria Novalika, kedua ada saya sendiri Natania Francisca dan teman kami Aninda Nova. Nah, pertama kami ingin mempresentasikan, jadi di dalam kelompok kami ini kita ada merencanakan eh, dua potential konsep video TikTok. Yang pertama itu
berbentuk slideshow dengan trending audio yang lagi dipakai sekarang-sekarang ini. Jadi di mana eh, di konsep pertama ini ada kayak slideshow-nya itu 4 slides dengan audio yang lagi trending. Jadi slide pertama itu, jadi sebenarnya talentnya kita-kita masing-masing sendiri. Misalnya dari salah satu misalnya ada yang megang laptop, terus kelihatan itu bentuknya foto, kelihatan bingung untuk gambarin gimana masa-masanya awal skripsi. Terus slide kedua, misalnya Ninda sedang megang buku tebel nih sambil frustasi. Kan itu bakalan kelihatan relatable sekali dengan ketik sama teman-teman mahasiswa akhir. Slide ketiga, teman kami juga, Atria, misalnya lagi mengetik di depan laptop. Pokoknya yang benar-benar menggambarkan bagaimana kehektikan atau kestrugglean mahasiswa dalam berproses di skripsi. Nah, yang terakhir, slide keempatnya adalah official poster dari Phoenix Seven sendiri yang sudah diberikan ke kita. Dan yang pasti nanti mungkin kita akan kerja lebihnya di sama caption per foto sama caption yang buat keterangan di bawahnya. Karena selain apa namanya CTA juga harus benar-benar bervalue seperti yang tadi Karus sudah bilang karena kalau misalnya itu nanti bisa berpengaruh ke berikut-berikutnya. Nah, terus habis itu ada konsep kedua yang akan disampaikan sama teman kami. Silahkan, oleh Eh, Ninda. Baik, izin menjelaskan untuk konsep yang kedua. Mungkin dari konsep yang pertama tadi, dari slideshow itu foto-foto slide, itu mungkin udah relate ya sama sekarang kan lagi viral juga. Nah, terus untuk konsep yang kedua ini mungkin bisa sekarang juga lagi viralnya kayak POV, point of view dari point of view skripsian tapi nggak selesai-selesai gitu. Nah, mungkin bisa dijadikan konsep juga. Terus juga ada hashtag mungkin hashtag ini bisa menjangkau menjangkau luas kayak interaksi. Kadang kan orang kayak semua itu sekarang kan TikTok itu lebih dibutuhkan ya. Jadi kadang misalnya bingung skripsi atau apa, itu tips-tipsnya cari di TikTok. Jadi mungkin bisa ditambahkan hashtag skripsi hack atau enggak skripsi santai gitu. Nah, terus untuk formatnya juga tadi pakai POV. Untuk visualnya juga kita juga lagi mengikuti tren yaitu velocity. Mungkin bisa juga nanti ditambahkan eh, audio yang mungkin sekarang juga lagi naik, lagi viral-viralnya juga, mungkin bisa menambah interaksi jangkauan yang lebih luas juga. Untuk efek-efek ini mungkin lebih ke kayak gimana ya? Maksudnya velocity terus mungkin bisa ditambahkan caption atau enggak nanti habis velocity setelah itu baru kita munculkan kayak eh, tema kita kayak tagline kita di awal yang kayak membahas skripsi dari Phoenix ini tadi skripsi hits dari Phoenix itu tadi. Nah, untuk CTA-nya call to actionnya juga kayak nggak mau panik sendirian, nggak mau panik sendirian, ikut bimbingan skripsi intensif bareng kami yuk. Nah, mungkin itu juga bisa sambil kayak menaikkan engagementnya Phoenix Seven juga kayak kita juga promosinya itu dari situ juga gitu. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, izin masuk. Jadi dari kedua konsep ini juga kami sudah setidaknya berpikir apa plus minusnya dari masing-masing konsep ini. Misalnya kayak konsep pertama itu kan kalau misalnya kita pakai model slideshow yang pasti gampang nih diproduksi untuk VT-nya karena tidak perlu banyak editing juga. Terus formatnya juga familiar dan cocok dengan storytelling ringan dengan caption-caption kecil gitu. Terus kemungkinan kalau misalnya slideshow juga bisa dikembangin jadi seri konten rutin, cuman eh, mungkin balik lagi POV-nya beda lagi gitu, dibikin
formatnya sama slideshow, cuma ceritanya lain lagi, tapi intinya mainnya adalah untuk promosiin bimbingan ini. Terus, tapi minusnya bisa juga kalau misalnya kurang engagementnya, ya bisa cepat tenggelam di FYP. Seperti kita tahu, algoritmanya TikTok itu kan cukup cepat berganti seiring tren-tren yang belakangan ini. Terus yang kedua, em, mungkin kalau misalnya kurang juga engagementnya bisa rawan di skip. Terus konsep kedua ini dengan POV dan velocity ini udah pasti plusnya adalah sangat-sangat engaging dan trend aware ya karena belakangan ini banyak banget orang pakai velocity. Terus apa namanya kalau misalnya memunculkan pop up promosi dari Phoenix Seven sendiri itu ketika muncul itu kayaknya lebih lebih natural dan tidak terlalu hard selling, tapi termasuk untuk mempromosikan juga gitu, promosional juga gitu. Tapi memang sebenarnya ini bukan minus, cuma memang ada penambahan sedikit dari kan kita harus editing juga untuk sinkronisasi velocity sama timing pop-up-nya si promosinya itu. Terus yang pasti kalau misalnya hook-nya nggak kuat itu juga rawan terskip atau ya tenggelam sama FYP-nya. Jadi sebenarnya presentasi di sini juga kami sangat terbuka untuk Karusli untuk bisa kasih suggestion atau misalnya saran kira-kira yang lebih pas itu ke konsep satu atau dua. Nah, tapi berikutnya sebelum itu ada eh, dipersilakan. Silakan Atria. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Ya Kak, silakan Kak. Baik, yang terakhir ini adalah target audiens dan objektifnya. Target yang kita tuju yaitu mahasiswa tingkat akhir yang sedang skripsi atau rata-rata semester 7 dan 6. Lalu platform yang kita gunakan yaitu TikTok, di mana audiensnya kita memilih untuk Gen Z atau awalan 20 tahun. Nah, selanjutnya yaitu maaf, yang terakhir yaitu tujuan. Tujuan dari kita membuat konsep ini untuk menarik mahasiswa mendaftar program dari Phoenix Seven ini. Lalu membangun awareness soal bimbingan skripsi yang intensif. Lalu yang terakhir, menggunakan relatable content agar mudah di-share. Yang terakhir, sudah sepertinya itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore semuanya. Terima Thank you. kasih. Eh, Pertanyaan saya yang pertama, teman-teman dari dua konsep itu, teman-teman lebih prefer yang mana atau mau menjalankan dua-duanya? Kak izin jawab. Mungkin di sini buat presentasi kita kita juga ingin minta sarannya, ingin minta eh, ya advice-nya buat kira-kira nih kalau misalnya nanti di-upload itu lebih engaging yang mana misalnya kayak yang slideshow atau yang POV dengan velocity. Kita terbuka untuk suggestion aja sih Kak. Tapi memang hasil dari kemarin meet up dan diskusi kita baru ada kepikiran ini dua gitu. Oke, kalau dari saya kayak hasil diskusinya, teman-teman bisa buat dua. Yang penting adalah tidak men-share-nya secara bersamaan. Jadi yang lagi naik ini kan velocity, mumpung belum hilang algoritmanya, itu yang bisa dibuat duluan. Setelah itu disambung sama konten yang konsep pertama, kayak gitu. Jadi ini ya, ini buat teman-teman semua ya. Dalam marketing itu tidak ada mana yang lebih baik mana yang lebih buruk. Kalau bisa dilakukan semuanya, dilakukan semuanya. Karena ya marketing itu sama seperti eksperimen, teman-teman. Ini ada trial and error. Jadi kayak kapan hari saya jelaskan itu ada namanya A/B testing kan itu ya untuk ngecek mana yang lebih baik antara satu konsep dengan konsep yang lainnya dengan diuji. Tapi kalau saran saya, karena teman-teman targetnya ini penjualan, saran saya bisa diproduksi dua-duanya.
dimulai dari yang ikut tren terakhir itu dulu. Gitu aja sih dari saya itu. Gitu ya teman-teman ya. Ya, Kak. Oke, terus yang kedua, strategi distribusi konten yang sudah teman-teman diskusikan kayak gimana? Apakah teman-teman gerilya hanya di TikTok saja atau kayak gimana? Teman-teman sudah ada gambaran atau belum? Mungkin kalau misalnya itu lebih ke TikTok dulu, tapi mungkin karena kita cukup sering pakai IG dan TikTok, mungkin juga dari yang kita udah editing di TikTok, kita masukin ke IG kita juga sih, Kak. Oke, berarti mirroring ya. Iya, mirroring betul. Oke. Terus terakhir, ini kan target bersama. Kira-kira dari teman-teman nih, ada nggak alternatif strategi yang berusaha teman-teman lakukan di luar dari yang diarahkan sama supervisornya teman-teman? Terus saya kedengaran nggak? Saya ulang kalau nggak kedengaran saya ulang. Jadi ini kan teman-teman kan project bersama. Nah kira-kira selain apa yang diarahkan sama supervisor, baik apa yang saya berikan masukan, ada nggak pemikiran teman-teman untuk alternatif nih kita coba ini nih kira-kira apa gambaran apa yang teman-teman mau lakukan selain apa yang teman-teman presentasikan? Ide yang mungkin belum kesampai di slide PPT ini. Oke, Kak. Mungkin kalau misalnya planning jauh sih belum ada. Mungkin yang pasti masih searahan dengan supervisor, tapi mungkin lebih ke usaha kita yaitu dalam konten itu tadi gimana kita masukin value-nya dan bener-bener kita sampai nih ke target audience-nya mungkin ya kalau misalnya yang berpikiran misalnya kayak mengambil contoh yang sebelumnya kalau misalnya paketnya sekiranya mahal atau apa ya mungkin bisa saja orang-orang tersebut itu memang belum masuk ke target audience kita gitu. Karena kalau misalnya um, bervalue dan memang benar-benar membutuhkan, maka sudah pasti akan mau ikut program tersebut. Mungkin lebih ke kerja kita dalam pekerjaan kontennya sih, Kak. Oke, berarti habit habit kerja aja yang berarti mau disolidkan ya. Oke, mungkin itu aja cukup teman-teman. Saya lanjut ya ke yang selanjutnya. Silakan. Ada yang Makasih, individu Kak. nggak? Heeh, itu ya titip habit apa ya semangatnya ya tetap dijaga ya. Ini idenya udah bagus, apalagi teman-teman mengerjakan dua-duanya itu effort sekali lah kayak gitu. Kita lanjut ke Kak Kamelia. Langsung kita panel ya sama Kak Dela. Jadi habis Kak Kamelia langsung Kak Dela gitu. Silakan. Apa ada yang belum ngelis lagi selain Kak Kamelia sama Kak Dela? Selain kelompoknya Kak Kamelia sama Kak Dela ada yang belum ngelis atau sudah list semua ini? Udah semua ya. Oke lah. Ya udah kalau gitu. Kak Kamelia bisa dimulai. Ini masih share screen-nya udah kelihatan. Jadi udah bisa dimulai Kak Kamelia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Rusli. Selamat sore juga untuk teman-teman. Eh, Perkenalkan, saya Kamelia. Saya dari divisi TikTok. Dan untuk rekan saya juga Khairul Ramdan dari divisi Entrepreneur.
Silakan Kak Kamelia. Ini nge-freeze atau gimana ya? Oke, Amelia kayaknya kelempar. Saya lanjutin ke Kak Dela. Silakan bisa share screen Kak Dela sambil nunggu nanti Kak Amelia balik lagi. Kak Baik, Dela. Kak. Mm-mm. Apakah sudah terlihat? Belum Kak share screen-nya Kak. Kak Dela gimana? Share screen-nya. Ini Kak Kamelia udah ada belum? Ada, Kak. Ini Kak Kak Dela sama Kak Debriana ini ada? Oke, Kak Kamelia mungkin bisa dicoba lagi share screen Kak Kamelia. Baik, Kak. Sudah terlihat, Kak. Baik, saya lanjutkan. Untuk konten yang ditawarkan adalah macam, di mana ada konten FOMO yang bertujuan untuk menarik perhatian dengan ketakutan tertinggal. Yang kedua ada konten edukatif yang memberikan nilai atau informasi agar audiens percaya. Yang ketiga ada konten testimoni yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dari pengalaman nyata. Dan yang keempat ada konten solusi yang bertujuan untuk menjawab masalah dan mahasiswa secara langsung. Dan yang terakhir ada konten tips ringan yang biar relatable dan bisa di-share ulang. Ini ada contoh satu rancangan konten yang sudah saya bahas dengan rekan saya. Yang pertama ada konten informatif. Dengan tema konsep, apa sih skripsi hack itu? Emang bisa ngerjain skripsi semudah itu? Konsep konten ini saya angkat yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada audiens mengenai layanan baru dari Phoenix Seven, yaitu skripsi hack. Dalam konten ini, saya tidak hanya fokus pada promosi langsung, tetapi juga membangun awareness dan kepercayaan audiens melalui penjelasan yang runtut
ringan, dan relatable. Tujuannya yaitu mengedukasi mahasiswa tentang apa itu skripsi hack, menjelaskan keunggulan dan manfaatnya secara konkret, mengatasi ketakutan atau keraguan audiens terhadap proses bimbingan skripsi, dan yang terakhir mendorong tindakan atau CTA dengan pendekatan yang ringan tapi meyakinkan. Untuk visualnya, konten ini dirancang dalam bentuk Reels atau TikTok yang berdurasikan 60 detik dengan visual yang engaging seperti footage, animasi teks dinamis, serta gaya storytelling. Untuk alurnya, dimulai dari opening yang relatable, dimulai dengan situasi yang umum dialami mahasiswa akhir, seperti skripsi stuck, takut bimbingan, bingung mulai. Kemudian dilanjut dengan penjelasan singkat tentang skripsi hack, menjawab rasa penasaran audiens dengan bahasa mudah dipahami. Highlight manfaat dan layanan dijelaskan secara konkret, bukan cuma janji, dan perbandingan dengan bimbingan biasa, membentuk persepsi bahwa skripsi hack lebih solutif. Untuk CTA-nya, berupa ajakan untuk DM dengan kata kunci hack, agar mereka tahu langkah berikutnya. Untuk waktu posting, konten ini saya rencanakan tayang pada jam 10 pagi atau jam 8 malam, yaitu saat audiens kami sedang aktif membuka media sosial atau sedang butuh hiburan atau insight ringan. Target konten dengan konsep ini saya menargetkan setidaknya 1 hingga sampai 3 peserta bergabung per bulan melalui pendekatan soft selling yang informatif dan tidak mengintimidasi, karena untuk layanan seperti ini keputusan mereka datang dari rasa percaya dan nyaman, bukan karena tergesa-gesa. Untuk konten yang kedua, konten soft selling, di mana dengan judul konten, 3 tanda kamu butuh skripsi hack daripada terus muter-muter sendiri. Konten ini ditujukan untuk membangun emotional connection dengan audiens, bukan langsung menawarkan produk, tapi membuat mereka menyadari bahwa mereka sedang butuh solusi. Durasi kontennya adalah 45-60 detik. Konten yang berupa bentuk video reels dengan gaya storytelling ringan. Di bagian awal saya masukkan hook yang kuat, udah semester akhir, tapi skripsimu masih mentok di bab 1. Hook ini bertujuan untuk menarik perhatian dalam 3 detik pertama, lalu dilanjutkan dengan menyebutkan 3 tanda yang sangat dekat dengan realita mahasiswa akhir, seperti mulai dari gonta-ganti judul, susah fokus, sampai ngerasa sendirian. Di sinilah saya memposisikan Phoenix Seven sebagai teman yang ngerti masalahmu. Visual yang digunakan sederhana tapi ekspresif. Ada footage mahasiswa yang sedang stres di depan laptop, teks besar yang muncul seperti mentok, dan backsound yang bikin audiens ngerasa relate, misalnya aura jam berdetak atau efek kepo TikTok. Di akhir konten, saya masukkan soft CTA, bertuliskan kalau kamu relate, mungkin sekarang waktunya cari strategi, bukan nunggu mood. DM hack ke Phoenix sekarang, dan CTA ini saya buat tidak memaksa, tetapi tetap mengarahkan audiens untuk melakukan aksi. Untuk jadwalnya, saya menjadwalkan konten ini untuk tayang di hari Senin dan Kamis pada jam 11 siang dan jam 6 sore. Karena di waktu-waktu ini biasanya mahasiswa mulai buka sosial media sambil overthinking skripsinya. Dengan pendekatan ini, saya harap bukan hanya bisa menarik perhatian, tapi juga membangun kepercayaan dan rasa aku butuh ini dari audiens. Targetnya minimal 3 peserta per bulan bisa tercapai dengan konsisten menyajikan konten yang menyentuh masalah mereka, memberi value, dan lalu mengarahkan ke solusi dari Phoenix Seven. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kak Rusli. Terima kasih. Oke, saya panel ya. Saya lanjut ke Kak Dela, silakan, sama Kak Bona. Langsung aja saya panel. Silakan Kak Dela. Permisi Kak, saya kelompok sama Kak Dela. Sepertinya Kak Dela masih gangguan jaringan. Saya izin share screen, apakah boleh? Boleh, silakan Kak, langsung aja. Baik.
Apakah sudah terlihat share screen-nya, Kak? Sudah Kak, bisa dimulai. Untuk ini kelompok kita, Dela Ozania Hajida dan juga saya, Debrina Putri Fauzi, terkait promosi kelas bimbingan skripsi dari Phoenix 7. Apakah Dela sudah bergabung? Dela, saya izin membacakan saja ya Kak ya. Dari tujuan promosinya ini, kami bertujuan untuk satu, meningkatkan awareness, dua, meningkatkan konversi, dan juga tiga, membangun kepercayaan terhadap kualitas program dari Phoenix 7. Untuk target audiensnya sendiri, kita menargetkan mahasiswa semester akhir, yaitu mahasiswa yang sedang sibuk-sibuknya skripsian atau bingung terkait skripsinya, yaitu semester 6 sampai dengan semester 8. Dari universitas swasta maupun universitas negeri, dan juga audiens yang ngerasa overthinking dan bingung nih mau ngerjain skripsi harus dari mana lebih dahulu. Selanjutnya, untuk konsep promosi ini kita ada skripsi yuk selesai dengan tagline skripsi ringan kalau nggak sendirian. Value yang ingin disampaikan, kita ingin audiens kita tuh merasa kalau kita sebagai teman bimbingan, dan juga dengan daftar Phoenix ini mereka juga ada kayak pendampingan untuk konsisten menulis skripsinya, dan juga merasa skripsinya itu mudah untuk dikerjakan dan nggak takut atau overthinking lagi. Untuk rencana konten promosi, kanal yang akan kita gunakan itu media sosial yang digunakan dengan target pemasaran kita, yaitu Instagram, TikTok, YouTube Shorts, di mana itu kan banyak pengguna yang Gen Z atau yang mahasiswa sedang skripsian. Untuk jenis kontennya, kita ada edukasi. Contohnya itu kita ngasih tahu nih, gimana sih caranya nulis skripsi, apa aja struktur-struktur yang ada di skripsi yang perlu diperhatikan. Terus gimana sih tips biar judul skripsi itu auto ACC sama dosen. Yang kedua, kita mau bikin konten yang storytelling. Misalnya kayak membagikan pengalaman kita seputar saat menjadi mahasiswa. Kayak pas maba, tiba-tiba kok udah skripsi sih cepet banget. Kira-kira gimana ya cara kita untuk bisa survive nih di fase skripsian gitu. Terus kan karena kita mahasiswa juga, jadi kita bisa berbagi pengalaman kita sendiri saat menjadi mahasiswa. Dan kayak nggak langsung promosi gitu, tapi kita menceritakan saat kita menjadi mahasiswa itu seperti apa. Terus baru di akhir itu kita kasih soft selling. Bisa loh gabung di programnya Phoenix 7 ini. Terus kita juga bikin bikin interaktif seperti menjawab komentar, terus membuat polling, membuat kuis, dan lain sebagainya. Terus kita memberikan urgensi kayak, ayo ini kuotanya hampir habis loh, cepetan, 10 hari lagi harganya naik, 3 hari lagi harganya naik. Kamu nggak pengen kan ketinggalan? Karena harganya udah murah banget dengan benefit yang bisa membantu kamu untuk lolos skripsi dan lain sebagainya. Ini untuk kalender konten mingguan kita. Contohnya di hari Senin kita bakal post storytelling konten, atau ya saat kita jadi mahasiswa itu tadi. Dan juga memberikan tips edukatif seputar skripsi. Untuk hari Rabu kita ingin membuat IG story polling. Gimana nih, udah berapa persen skripsiannya? Udah nulis sampai bab berapa aja nih. Terus di hari Jumat kita bikin video testimoni peserta. Di hari Minggu kita kasih feed kayak seputar skripsi juga, dan juga countdown pendaftaran plus CTA. Nah, untuk tone visual konten kita tuh ingin konten kita edukatif pastinya, dan juga relatable karena kita juga sama-sama mahasiswa yang lagi skripsian. Jadi harapannya mereka juga merasa relate dengan konten kita, dan juga merasa sama loh permasalahannya, tapi dengan Phoenix bisa membantu untuk keluar dari masalah tersebut. Dan juga kita juga ingin kontennya lucu, karena kan Gen Z ya, Gen Z itu kalau kontennya terlalu serius, terlalu membosankan, itu pasti auto di skip dan juga nggak tertarik. Jadi kita ingin kasih bumbu-bumbu komedi gitu di
konten kita nantinya. Dan itu kita balik lagi ke feed IG, kita kasih informatif dan tips-tips. Jadi nanti kita buat kayak feed seputar skripsi, kayak langkah-langkahnya, kayak menemukan judul yang pas kayak gimana. Pokoknya itu kita perlu riset terlebih dahulu dan juga cari tahu biar nggak salah dan edukatif nantinya. Untuk storytelling kita juga harus menggunakan hook yang mengena. Dan hooknya tadi itu untuk diterapkan di Reels atau video TikTok. Misalnya kayak konten dulu aku punya loh kenalan yang joki pas skripsi, tapi pas hasilnya dia langsung dibar dibarbarin sama dosennya gitu. Kayak bentar, mohon maaf ya Kak, mata saya tidak kelihatan. Terus yang kedua, hal-hal yang buat aku nyesel pas kuliah, kenapa sih nggak tahu hal ini lebih dahulu, lebih awal, lebih cepet. Terus kita cerita tuh, kita storytelling seputar skripsi. Yang ketiga, kata orang-orang skripsi itu mengerikan. Emang iya ya? Terus kita juga cerita. Pokoknya konten kita tuh nanti storytelling karena kita juga suka cerita gitu. Suka asbun gitu. Daripada asbunnya itu kemana-mana, kita gunakan untuk memfokuskan seputar skripsi ini dan juga membantu kita dalam mempromosikan programnya Phoenix Seven. Terus kita juga rencananya menggunakan situasi di internet yang lagi hangat dibicarakan atau musik yang sedang trending biar algoritmanya tuh muncul saat orang-orang nge-scroll bisa ditonton gitu. Terus kita juga kasih hashtag yang berkaitan dengan mahasiswa dan juga skripsi. Ya, demikian presentasi dari punya kami. Mohon maaf kalau misalnya kurang tertata dan terstruktur, Kak. Terima kasih. Sama-sama Kak. Lanjut kelompoknya Kak Bona, silakan. Apa? Silakan perwakilan bisa langsung share screen sama presentasi. Ya. Apakah sudah terdengar, Kak? Udah kelihatan Kak, bisa langsung dimulai Kak. Baik. Mana itu? Baik, selamat sore Kak Rusli dan teman-teman. Ini saya sebagai perwakilan kelompok saya mempresentasikan eh, hasil dari diskusi kelompok kami. Untuk kelompok kami sendiri bernama kelompok skripsi Masigma. Untuk anggotanya, eh, Sinaga Gunardo Aksa sebagai ketua dan anggotanya saya sendiri Aditya Bagus Saputra, Muhammad Wildan, dan Bima Pratama. Nah, untuk konsep yang kami gunakan ini membuat akun TikTok dan IG untuk grup. Jadi kami sudah membuat akun IG dan TikTok untuk meng-share dan mempromosikan eh, yang seperti yang ada di praktek magang yang tadi pagi kemarin, tadi pagi. Baik, untuk konsep awalnya kurang lebih eh, saya saya konsep yang akan saya dan teman-teman saya gunakan ialah memposting dan promosikan seperti biasa dengan menggunakan akun media sosial kelompok dan akun media sosial pribadi milik masing-masing anggota. Karena target pasarnya kemarin yang dijelaskan di PPT itu kebanyakan mahasiswa perempuan, kami memiliki ide untuk membuat postingan yang bisa menarik lebih banyak kalangan mahasiswa, terutama untuk mahasiswa yang perempuan. Ya, sekian, terima kasih. Udah Kak, itu aja. Oke. Ada lagi yang belum presentasi? Cukup? Oke, saya mulai dari kelompoknya Kak Kamelia. Kelompoknya Kak Kamelia ini kan banyak banget, banyak ya konsepnya, lebih dari satu lah. Nah, dengan konsep yang lebih dari satu itu, kira-kira kontennya mau dieksekusi semuanya atau hanya salah satunya? Atau gimana Kak? Untuk kontennya yang mau dieksekusi mungkin dari
salah satu dari contoh yang saya sebutkan tadi, Kak. Oke, yang mana rencananya yang mau dieksekusi? Lebih ke yang konten informatif tadi, buat pengenalan aja gitu. Oke, itu aja ya. Terus ada nggak alternatif ide yang mau dilakukan terkait dengan distribusi kontennya? Terus saya Terus, kedengeran Kak Kamelia? Saya ulang ya. Jadi dari kelompok Kak Kamelia kan bikin konten tuh. Nah, ada nggak alternatif ide untuk distribusi kontennya selain yang sudah dijelaskan di PPT? untuk saat ini belum, Kak, karena baru rundingan tadi gitu. Mungkin next rundingan aja nanti didiskusiin lagi. Oke, cukup. Thank you, Kak. Oke, saya geser ke kelompoknya Kak Dela. Nah, dari kelompoknya Kak Dela ini saya mau tanyakan, yaitu untuk kontennya tadi kan sudah dijelaskan ya, ada beberapa hal terkait konten yang akan dibuat. Nah, ini yang saya mau tanyakan untuk eksekusinya ini rencananya kapan? Dengan jumlah kelompok 2 orang ini, dengan ide yang seperti itu, kira-kira memungkinkan nggak kalau dieksekusi secepatnya kayak gitu? Insya Allah minggu ini kita sudah bikin skripnya, Kak. Terus kita bikin videonya juga upload dalam minggu ini. Oke, selain yang disampaikan di PPT, kira-kira ada alternatif lain nggak distribusi kontennya kemana lagi selain yang sudah disampaikan di PPT? Mungkin kita juga bakal promosi secara langsung ke teman-teman kita di grup, grup atau secara langsung kalau kita ketemu sama mereka. Kamu lagi skripsian kan? Aku punya punya loh ini pembimbing daripada kamu nanti bingung-bingung atau malah ngulang tuh matkulmu atau ngulang skripsimu. Bisa loh join ini nanti gitu, Kak. Bisa Mount Mount of Mount. Oke, oke, keren ini. Oke, kalau itu bisa dijalankan keren sih. Bagus ini. Ini jawaban yang menarik buat saya. Oke, thank you Kak. Kelompoknya Kak Dela, saya geser ke kelompoknya Kak Bona dengan Kak Aditya tadi yang presentasi ya. Saya belum nangkep Kak ide kontennya apa yang mau disampaikan, terus kira-kira kontennya mau diproduksi kapan. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi Kak secara singkat gambaran konten yang akan dibuat ini untuk penugasan Kak dari kelompoknya Kak Bona. Tadi yang presentasi Kak Iya, silakan Kak. Kira-kira sekilas nih kontennya tentang ini mau diproduksi tanggal ini, mau didistribusikan tanggal sekian, kayak gitu terus lewat channel atau saluran apa aja gitu Kak. Nah, untuk kontennya tadi saya lihat sudah ada dari salah satu kelompok saya itu sudah mengupload di akun Instagramnya. Dan itu kontennya berupa kayak meme, kayak video lucu gitu, Kak. Oke. Selain itu ada konsep lain nggak Kak? Atau hanya pure satu konsep konten meme aja? Nah, sepertinya pure meme aja, Kak. Karena menurut saya kalau pakai konten yang biasa-biasa itu terlihat membosankan. Oke. Ini berarti hanya diproduksi sekali, di repost berulang atau nanti akan ada produksi konten meme lagi selain yang itu Eh, di ya, sepertinya setiap minggu pasti ada sekali, Kak. Mengikuti jadwal dari praktek magangnya. Pasti seminggu sekali akan ada konten video baru. Oke, itu ya. Oke, siap-siap kayak gitu. Thank you Kak, kelompoknya Kak Bona ya, kayak gitu. Oke, saya overview singkat dari semua kelompok. Jadi teman-teman udah bagus, sudah tertata. Kira-kira teman-teman udah bisa lah memplanning. Tinggal yang saya pesankan ke teman-teman adalah getting komitmennya dalam pertama yaitu segera tentukan dan sepakati dengan tim. Jangan sampai ada gesekan ataupun distraksi antar tim yang menghambat proses kerja. Harapannya adalah konten bisa diproduksi minggu ini dan bisa diproduksi minimal seminggu sekali. Kalau bisa lebih dari 1 kali dalam 1 minggu, baik dengan konsep yang sama maupun dengan konsep yang berbeda. Selain itu juga jawaban Kak Tebrina tadi sangat melengkapi betul. Teman-teman selain promosi online, gencarkan juga promosi offline. Kemana? Ke cutting, ke
keluarga teman-teman yang merasa membutuhkan program ini dan juga program ini cocok kayak gitu untuk teman-teman rekan teman-teman secara offline bisa dipadukan dengan promosi offline kayak gitu. Itu ya. Terus yang terakhir adalah ya harapannya sebenarnya gini, teman-teman dalam dunia konten marketing kayak gini, siapa yang memang nggak ada jaminan sering posting itu bakal berarti jualannya sering laku atau bagaimana. Tapi setidaknya menurut saya ya, ini tawaran saya aja untuk semuanya adalah silahkan teman-teman berbagi konten ke semua peserta, saling post dan repost satu dengan yang lain. Kayak gitu. Jadi kontennya kalau perlu di-tag-kan ke kelompok sebelah, nanti di-repost. Begitu juga sebaliknya, di-tag, di-repost sama kelompok sebelahnya, gitu ya. Jadi saya menekankan adalah kerjasama antar kelompok, baik antar kelompok mau kelompok maupun kelompok ke individu. Baik yang individu juga harus bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang lain. Itu ya. Kayak gitu. Itu yang saya tekankan sehingga apa? Teman-teman mendapatkan reach yang lebih luas. Gunakan semua saluran yang mungkin sudah jadi bahan praktikum bersama Kak Rusli, dimaksimalkan dan saling kolaborasi. Itu kata kuncinya ya di pertemuan kali ini, kolaborasi antar kelompok sehingga teman-teman gak hanya fokus untuk memenuhi target teman-teman saja, tapi teman-teman juga bisa membantu mendapatkan jangkauan dari niche dari luar akunnya teman-teman. Itu ya, harapannya itu bisa dilakukan kayak gitu. Dan kalau bisa didokumentasikan, di screenshot kayak gitu. Itu jadi lampiran nanti di modul selanjutnya ketika teman-teman ngirim link link postingannya, harapannya ada screenshotan repostnya, support dari kelompok lain yang sudah teman-teman lakukan. Contoh kelompoknya Kak Bona, support kelompoknya Kak Natania. Ini bukti repostnya Kak, screenshotannya kayak gitu. Gitu ya. Oke. Teman-teman yang lain bisa dipahami ya ini ya. Siap, Kak. Terima kasih, Kak. Itu ya buat semua ini, buat semua. Saya harapannya adalah oke lah dari segi konten teman-teman udah cukup ngeh dengan apa yang menjadi tren. Tinggal tambahannya yaitu tadi segi kolaborasi sama getting komitmen dari teman-teman masing-masing. Karena saya lihat ya memang takutnya teman-teman mulai jenuh, mulai capek kayak gitu dan harapannya ini sedikit bisa mengurangi rasa jenuhnya teman-teman yaitu dengan berkolaborasi dengan tim lain. Gitu ya. Ada yang ditanyakan atau merasa cukup dengan pertemuan kali ini? Gimana? Mulai dari Kak Tineza. Ada pertanyaan Kak Tineza? Kak Tineza ada pertanyaan? Oke, saya lanjut. Ada Kak Rusli. Oke, saya ke kelompoknya Kak Fajar. Ada pertanyaan kelompoknya Kak Fajar? Cukup? Untuk sejauh ini aman, Kak. Cukup. Oke. Dari kelompoknya Kak Natania, ada yang mau ditanyakan? Cukup Kak, aman. Oke, kelompoknya Kak Kamelia. Aman, Kak. Oke, terakhir kelompoknya Kak De- Dela sama Kak Bona. Gimana? Cukup ya? Cukup Aman, Kak. untuk saya cukup, Kak. Aman. Oke, thank you. Itu ya, pesan saya cuma satu, silakan kolaborasi, jangan fokus pada timnya saja, tapi bagaimana saling bangun dengan satu dengan yang lain gitu. Yaitu sesuai dengan proyek yang sudah saya sampaikan minggu kemarin ya, tumbuh bersama itu juga itu jadi penilaian tersendiri buat saya itu. Itu ya, thank you buat teman-teman. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Kak. Assalamualaikum. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. thank you ya.